Oke, ada yang dari Surabaya. Selamat siang, Ibu, Ibu Sumayyah. Dari mana saja Ya, nanti Ibu. Bapak Ibu? Sehat, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Dari Manggarai. Siang juga, Ibu. Dari Sulawesi Selatan. Ini udah Indonesia bagian timur nih ya. Udah mulai sore nih kayaknya di sana. Luar biasa dari Kalimantan Barat. Selamat siang menjelang sore, Bapak Kualan. Semoga kita diberi kesehatan dan selalu aktif dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, kita mau cek juga apakah Ibu pemateri kita siang hari ini sudah bergabung atau belum ya? halo, sudah Oh, sudah Mbak sudah 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 gabung. bergabung ya Ibu ya. Alhamdulillah. Soalnya bentar lagi ya Bu, kita mulai dari Surabaya hadir, dari Bau-Bau hadir. Masya Allah, jauh-jauh nih peserta kita ini Ibu pemateri. Dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah ini adalah webinar kita yang keenam. Alhamdulillah 5 periode kita sudah melaluinya dengan pemateri-pemateri sebelumnya dan itu sangat luar biasa atensi dari Bapak Ibu peserta webinar dan Alhamdulillah siang hari ini kita juga hadir memberikan webinar khusus untuk para Bapak Ibu dosen, pengajar, Bapak Ibu guru, kemudian ada juga yang statusnya mahasiswa. Insya Allah ini akan bermanfaat, apalagi hari ini temanya agak menarik ini sepertinya tentang digital marketing ya, Bu Meci ya, Insya Allah nanti sebagai pemateri kita. Ini materi yang cukup terkini ya, karena digital marketing ini adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan di zaman era digitalisasi sekarang ini. Oke, dari Bandung Barat hadir. Selamat siang Ibu Tina. Silakan Bapak Ibu, insya Allah nanti kita berikan sertifikatnya ya bagi Bapak Ibu yang full hadir mendengarkan webinar kita dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu silakan juga nanti mengajak teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat yang sama Bang Hadir, yang Bu. kita peroleh. Selamat siang, Ibu, Bapak. Iya, siang Mbak. Oke, semoga sehat selalu ya di sana, Pak Maaf, Agus. kami dari Kupang hadir. Cuma di sini cuaca lagi ekstrim, jadi kameranya Oh, iya, agak iya, terganggu, iya. Bu. Oke, siap Bapak, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini saya lihat cuaca cukup cerah dan sangat terik nih. Jadi kita mungkin beda daerah, mungkin beda juga ininya keadaan cuacanya. Semoga Iya, di iya, sana Bu. Iya, semoga di sana makasih, Bu. aman sentosa ya Pak ya. Tidak ada eh, Iya, bencana alam ya. cuaca agak ekstrim di sini, angin keras aja, Bu. Iya iya, Sama semoga hujan. aman di sana ya. Karena Indonesia ini agak sedikit komplit ya Pak ya kalau mengenai keadaan alam. Baik, Alhamdulillah siang ini sudah lumayan bertambah ya. Sudah 59 ini peserta kita. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya seperti biasa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semoga bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dan diharapkan Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya, diharapkan aktifkan kamera agar kita saling menghormati. Kemudian untuk ininya mikrofonnya agar dinonaktifkan. Nanti kalau ini aktif semua kita nggak bisa fokus mendengarkan materi. Kemudian kita akan memberikan link absensi nanti ya diinfokan di chat nanti. Nah, Bapak Ibu diharapkan hadir
dan mengisi link itu nanti, dan kita akan memberikan sertifikat secara gratis atau cuma-cuma untuk Bapak Ibu. Nah, di sertifikat itu nanti ada JP-nya ya, yang insya Allah itu sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah ini ya jam 2. Kita mulai saja ya, Ibu Meci ya, Ibu Meci izin saya mulai ya acaranya. Siap, Mbak. Oke, untuk share screen-nya apakah Ibu Meci atau dari kami nih yang share screen apanya materinya? Boleh dari pihak dari Brevo aja. Brevo Press. Oke, Mm-mm. baik. Sebelumnya saya mau membuka dengan sebuah pantun dulu nih. Air beriak tanda tak dalam, air tenang Cakep, cakep. seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu yang berada, baik itu dari Indonesia bagian Barat maupun Indonesia bagian Timur. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dari Bravo Press, yaitu sebuah penerbit buku Indonesia yang tentunya telah berkecimpung dalam penerbitan buku. Dan alhamdulillah di siang hari ini adalah webinar yang keenam kalinya kita mengadakan di setiap minggu. Insya Allah ini akan memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, terutamanya kepada Ibu pemateri kita yang sama-sama kita hormati di sini, yang telah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk memberikan sharing ilmu bersama kita di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama eh, kita ingin perkenalan dulu siapa sih sebenarnya pemateri kita yang luar biasa sekali dan tidak kalah ininya ya mantap dari pemateri-pemateri sebelumnya yang kita kenal sebagai di sini ada ini ya di background saya ini ada nama beliau Meci Nilamsari SPD MAB. Nah, secara ini kita akan perkenalan lebih dekat lagi bersama beliau. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semuanya? Oke, halo, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu masing-masing? Tampak, tampak terlihat, Bu. Oke, siap Bapak. Sudah, Nah, Bu. kita sama-sama perkenalan nih bersama Ibu pemateri kita. Beliau adalah seorang dosen, motivator bisnis, dan tuton ya. Nah, pengalaman kerja beliau itu sebagai dosen di salah satu Universitas Politeknik Negeri Padang. Wah, orang Sumber ternyata ya. Kemudian STIE Adabiah Padang. Kemudian sebagai Master Trainer Google Gapura Digital, kemudian pernah menjadi tutor Universitas Terbuka, oh masih sampai sekarang ya, kemudian owner dari, apa nih, saya agak blur ya Ibu ya, materinya. Nanti kita eh, cek bersama beliau secara detail. Kemudian beliau juga menerbitkan karya-karya buku yang cukup banyak juga, dan sudah tersebar juga ya Ibu ya. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sembilan karya yang sudah beliau terbitkan. Yang tentunya ini sangat bermanfaat dan memotivasi kita dari bidang bisnis tentunya. Kemudian beliau juga aktif sebagai eh, organisasi di IPMI Kuranji. Nah, kemudian founder dari Mudopreneur, Sekretaris Kostari, Ketua LPPM STIE Adabiah Padang. Nah, itu dia profil dari Ibu pemateri kita pada siang hari yang berbahagia ini. Baik, kita langsung saja kita undang dengan segala hormat waktu dan ruang Zoom yang
berbahagia ini kita hadirkan Ibu pemateri kita. Kepada Ibu Meci, waktu dan tempat kita persilahkan. Halo? Terima kasih Mbak Weni, terima kasih banyak. Salam kenal Mbak. Kita secara online ya Mbak ya. Oke. Masya Allah. Luar biasa sekali Bravo Press ini kolaborasikan kita dan juga seminar hari ini tentang digital marketing. Pastinya bapak-bapak, ibu-ibu, saya kalau bilang bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya nggak keren ya, teman-teman di sini deh gitu. Oke, oke. Iya, teman-teman di sini luar biasa, antusiasnya, semangat, padahal ini waktunya weekend, tapi tetap menimba ilmu juga, dan pastinya selalu belajar untuk lebih baik lagi, baik yang belum punya usaha ataupun yang udah punya usaha. Nah, tadi Mbak Weni juga udah menyampaikan beberapa profilnya saya. Alhamdulillah, saya juga sebagai master trainer dalam berkesempatan di hadir ke Google sebagai master trainer salah satu wanita yang terpilih dari daerah Sumbar atau Sumatera Barat. Nah, juga saya sebagai dosen atau praktisi juga dan juga pembangun komunitas juga dalam lingkup usaha, tapi tidak mengesampingkan saya sebagai pengajar juga untuk mengkolaborasikan ilmu yang ada di pendidikan dan juga ilmu nanti yang langsung terjun ke UMKM ataupun masyarakat. Nah, luar biasa teman-teman di sini. Mungkin langsung mulai saja buat acaranya, bisa langsung ditampilkan PowerPoint-nya, Mbak. Oke. Ini ya. Nah, Oke. materi kita hari ini yang pertama adalah bagaimana ini sebenarnya bukan wanita pengusaha ya. Bagaimana peranan usaha itu untuk membangun finansial kita di dalam keluarga. Nah, habis itu materinya adalah bagaimana permasalahan digital yang dihadapi pada saat sekarang ini, serta kita bagaimana mampu untuk melakukan ataupun upaya-upaya yang dapat melakukan pemasaran secara digital. Langsung aja, Mbak. Next. Nah, apa sih itu media sosial? Sebenarnya media sosial itu awal mulainya mungkin teman-teman di sini udah pernah nggak sih bertemu dengan yang namanya Friendster? Bahwa ini pernah nggak sih bertemu dengan yang namanya Friendster? Oh, Pernah coba teman ya. Friendster nggak tuh? Teman di sosial media ya. Ya, termasuk sosial media. Mungkin kalau ada yang ingat masa lalunya dulu, mereka pernah menggunakan Friendster, itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Yaitu dulunya Friendster itu diciptakan bagi orang-orang yang ingin reunian dan lain-lain. Begitu juga dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya, itu sebenarnya adalah mereka menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi. Tapi lambat laun, kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, sosial, politik, bahkan orang-orang kampanye sekarang bisa dilihat papan iklan itu jarang sekali digunakan. Benar nggak sih? Iya, Iya, papan benar. iklan jarang kita temukan. Yang malah sekarang dulunya papan iklan itu ada tentang sebuah produk, sekarang hubungi kami. Rata-rata semuanya hubungi kami. Karena kenapa? Orang lebih baik mereka mengeluarkan dananya di media sosial daripada mereka harus memasang papan iklan yang mungkin konsumen ini ketemu itu-itu aja gitu. Jadi sebenarnya media sosial ini buat apa sih Mbak Meci? Media sosial ini sebenarnya untuk mengatur komunikasi kita, pemasaran digital kita, dan habis itu media sosial ini adalah salah satu pemanfaatan bagaimana teknologi sekarang ini mampu mengubah pemasaran ataupun bisnis kita untuk lebih baik lagi. Nah, kalau seandainya berbicara tentang media sosial ataupun usaha, teman-teman yang mungkin baru memulai usaha pasti pengen sekali bagaimana usaha itu bisa bangkit dan maju lagi karena untuk membangun sebuah usaha itu tidak akan mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun. Bahkan 3 tahun atau 5 tahun pun belum tentu mungkin dapat tercapai gitu. Nah, itu bagaimana sih Mbak Meci? Nah, untuk membangun usaha, kalau seandainya
Ada teman-teman di sini yang rata-rata menyatakan, aku pengen usaha agar nanti bisa membantu keuangan bagi keluarga gitu. Karena pada prinsipnya menjadi seorang entrepreneur ataupun menjadi seorang pengusaha tidak sebagai sambilan. Pahami itu. Makanya kadang ada program dari pemerintah yang mereka rata-rata mereka membuat sebuah usaha, membuat para pensiunan-pensiunan dana taspen yang mereka adakan, mereka alokasikan kepada pelatihan entrepreneur. Jadi semua pensiun-pensiunan itu diberikan pelatihan, edukasi. Bapak Ibu setelah pensiun nanti bisa untuk membuka usaha. Jadi dana taspennya bisa dipergunakan sebaik mungkin. Itu impossible banget. Tidak akan mungkin bisa mereka yang notabene mulai 30 tahun, 20 tahun bergelut di dunia pemerintahan, diubah secepatnya menjadi pengusaha. Tidak akan mungkin. Jatuhnya bagaimana? Karena menjadi pengusaha itu cukup butuh waktu, butuh tenaga. Seorang pemilik dari KFC aja butuh waktu dan sukses dia di umur 60 tahun. Sedangkan pengusaha yang diciptakan oleh pemerintah dari dana pensiun mereka taspen di umur 60 tahun ataupun 50 tahunan, kira-kira bentuk kejadian nggak bentuknya? Nggak bakalan mungkin. Jadi dari sedini mungkinlah Bapak teman-teman di sini mengatur, saya kalau seandainya besok di masa tua mau gimana ya? Bisnisnya mau seperti apa ya? Apakah saya punya minimarket atau bagaimana, atau saya pengen spend uang saya seperti apa ya? Nah, seperti itu. Atau teman-teman di sini, Mbak Meci kayaknya nggak ada waktu deh Mbak Meci kalau saya ngelakuin usaha. Karena memang ini ya, usaha itu, pengusaha itu, atau pembisnis itu, arti kata atau dasarnya adalah busy. Artinya apa? Sibuk, Sibuk ya. teman-teman. Karena kenapa? Karena nggak ada pengusaha yang saya katakan mereka tidak akan sibuk. Pasti mereka akan sibuk. Jadi arti kata dari bisnis itu adalah busy, sibuk. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini pengen usaha, ingin sambilan atau meluangkan waktunya atau menambah penghasilannya, ya, hanya sebatas mana pencapaiannya? Apakah mungkin hanya start sampai di sana-sana saja? Apakah mungkin levelnya hanya sampai di sana saja? Pastinya sebuah bisnis butuh perkembangan, butuh lebih baik lagi, butuh yang lebih tinggi lagi. Terus peranan nanti pemasarannya juga seperti apa? Digital marketingnya juga seperti apa? Sebenarnya itu sih yang buat dimotivasi bagi pembisnis. Jadi, mainkan peluang usaha. Nah, di sini nih, kira-kira saya mau tanya, saya cek komen ya, teman-teman di sini, dari antara ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp bisnis, Line, LinkedIn, ini sekarang udah nggak ada lagi ya. Google Plus juga nggak ada lagi. Mereka ada Google Plus, tapi tidak diperbarui oleh Google. Karena kemarin saya pergi ke kantor Google, kata Google udah disuntik mati, tapi masih bisa berkembang. Masih bisa dipakai, tapi tidak akan berkembang. Nah, seperti itu. Telegram. Nah, Telegram ini juga termasuk salah satu luar biasa karena info-info dan apapun itu di Telegram. Nggak banyak untuk memakan data-data juga. Saya mau tanya di sini, kira-kira teman-teman di sini paling banyak itu pakai media sosial apa sih? Saya baca ya kolom komentarnya. Kira-kira rata-rata pakai apa nih? Ada nggak ya yang jawab? Instagram. Terus habis itu dari Bapak Lucky WhatsApp. Benar. WhatsApp, TikTok dari Mbak Siti, Facebook, WhatsApp, Twitter. Oke, luar biasa. Berarti udah pada tahu ya, pemanfaatan media sosial ini sebenarnya untuk apa? Seperti itu. Nah, ada banyak pemanfaatan dari media sosial.
atau yang biasa kita sebut dengan digital marketing. Semua aplikasi apapun itu dapat dimanfaatkan dengan bagus. Seperti Facebook salah satunya. Facebook itu biasa dipakai untuk orang mana? Untuk target market mana? Nanti kita bahas ini. TikTok itu live biasanya untuk orang mana? Dulunya pada tahun 2020 TikTok ini atau 2000 enggak 2020 deh 2017 atau 2018 TikTok ini digunakan untuk anak-anak muda. Tapi sekarang ternyata TikTok beranjak dipakai ibu-ibu kemuda-mudaan. Saya bilangnya bukan ibu-ibu tua ya. Jadi saya bilangnya ibu-ibu kemuda-mudaan yang ikut live dan lain-lainnya. Nah, terus Instagram masih menjadi pedoman rata-rata dipakai sebagai bisnis ataupun juga sebagai story mereka dalam kehidupan sehari-hari Instagram. Kalau Facebook sudah saya jamin rata-rata yang makainya sebagai apa? Orang yang reunian, habis itu buat jualan, habis itu Facebook rata-rata orang yang berumur berapa? Berumur yang lebih berumur lah, di umur 40, kebanyakan rata-rata surveinya dari TikTok. Nah, kebanyakan gimana sih Mbak Mici untuk cari cuan? Kalau seandainya kita tidak punya barang, tapi kita punya ilmu, kita punya konten kreator, kita punya semangat, teman-teman di sini bisa bermain dengan TikTok Live loh. Seperti itu. Teman-teman bisa mungkin dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pending handphone bisa untuk dilihat nantinya dengan teman-teman bagaimana cara pola mengajar atau bagaimana saat sidang skripsi dan lain-lainnya. Banyak sebenarnya informasi-informasi yang dapat teman-teman di sini. Jadi kalau seandainya teman-teman sebagai pengajar habis itu ngadakan live dan lain-lain, Mbak Meci, saya kalau seandainya ngadain live kayaknya nggak mungkin deh Mbak Meci. Karena saya malu kalau untuk live, apalagi dunia pendidikan, rasanya nggak ada wibawanya atau gengsinya. Iya, dia salah satu. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya baca, ya Mbak, mohon maaf ya Mbak, jangan terlalu cepat, maaf. Oke. Belajar. Saya juga baca komen-komen dari teman-teman di sini karena luar biasa. Nah, itu dia salah satunya. Jadi, kalau untuk bermain dalam pemasaran digital ini, teman-teman tidak hanya sekedar sharing seperti itu, bagaimana pesan dari foto yang teman-teman atau konten yang teman-teman hasilkan dapat langsung bermanfaat kepada teman-teman di sini, seperti konsumennya ataupun pelanggannya. Nah, saya membedakan ya teman-teman, konsumen dengan pelanggan itu berbeda. Kalau konsumen adalah mereka yang hanya membeli produk kita sekali pakai. Maksudnya bukan sekali pakai sih. Mereka datang nih, ucuk-ucuk-ucuk ke tokonya kita. Dan habis itu, Mbak, saya butuh baju warna putih, ada nggak? Ada. Terus ya udah, beli. Habis itu nggak tahu lagi mereka kemana. Nggak pernah ada repeat order dan lain-lainnya. Tapi kalau pelanggan, pelanggan seperti apa? Kalau pelanggan, mereka yang mungkin dalam range atau jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka selalu ada seperti itu. Itu dia salah satunya. Nah, habis itu menetapkan tujuan yang jelas. Seorang pembisnis pastinya harus smart ya terhadap sesuatu yang ada seperti itu. Menetapkan salah satunya yaitu dalam digital marketing spesifik. Teman-teman harus spesifik terhadap produknya. Boleh di luar sana menjual yang namanya emping. Tapi empingnya teman-teman itu seperti apa? Iya, maaf Pak, jangan dicoret-coret, benar. Terima kasih Bapak Luki. Um, tapi spesifiknya seperti apa? Spesifiknya mungkin yang nanti teman-teman lakukan itu yang nanti teman-teman yang lakukan spesifik itu mungkin kerupuknya lebih tebal sedikit empingnya. Terus habis itu mungkin lebih besar empingnya. Biasanya orang memukul emping mungkin ada empingnya hanya 3 emping. Sekarang teman-teman bisa bikin mungkin sekitar 12 emping dalam satu kerupuk itu. Jadi empingnya lebih besar-besar atau rasanya yang berbeda. Mungkin ada rasa barbecue, keju yang dapat diinovasikan seperti itu.
Nah, measure ini adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu, harus measure apakah produk dari teman-teman ini higienis atau tidak. Kalau itu dari makanan atau dari produksi kursi atau lain-lainnya. Apakah produk dari teman-teman yang seperti mebel atau kursinya tahan tidak? Apakah kacanya yang teman-teman apa benar-benar kaca yang em, anti gores ataupun kaca yang benar-benar kuat atau tidak seperti itu. Atau mungkin produk-produk yang lainnya yang teman-teman harus make sure terlebih dahulu, pantas nggak sih produk ini kita jual ke pasaran seperti ini? Ada nggak sih pembelinya? Apakah mungkin packagingnya kerupuknya seperti plastik yang udah berminyakan terus kita jual di pasaran? Nah, itu nggak mungkin. Jadi make sure terlebih dahulu apakah produk kita sudah tepat berada di pasaran. Terus habis itu achieve itu pencapaiannya juga, dan habis itu relevan. Relevan di sini adalah produk kita juga harus relevan nih terhadap target marketnya kita. Apakah mungkin produknya kita jual sama anak-anak bayi yang nggak suka pedas? Ya nggak mungkin. Nah, itu dia. Nah, habis itu lihat waktunya. Lihat waktu di sini adalah bagaimana teman-teman harus mampu untuk melihat waktu pemasarannya ataupun waktu postingannya. Oke, next, Mbak. Next. Oke, ini memperkuat untuk digital marketing, itu bisa lakukan dengan pengoptimalan situs web. Nah, habis itu platform media sosial dan juga pembuatan konten. Nah, Ya Allah. begitu. Ini kenapa ya? Kalau nggak suka masuk, silakan keluar aja. Jangan mengganggu orang begini loh, Bapak. Maksudnya apa ini? Mohon Bapak lebih Lebih sopan bijaksana. ya. Jangan jangan seperti ini kita. Kita sedang acara. Kalau nggak suka, silakan keluar. Kita nggak memaksa. Ini tidak Kasihan ada teman-temannya memaksa yang ya. pengen menyerah dulu ya Mbak Weni ya. Iya, kita udah sharing di sini. Dan kalau Anda nggak suka, silakan keluar saja. Jangan mengganggu seperti ini. Oh Oke, iya benar. silakan Mbak Meci. Benar. Mungkin bisa jadi Mbak Weni kata teman-teman di sini anaknya, mungkin bapaknya juga nggak paham gimana cara ngaktifnya, bisa jadi. Kita berpikir positif ya, luar biasa audiens kita. Pikirnya positif. Oke. Em, Habis itu adalah bagaimana tentang yang namanya optimalkan situs web. Nah, teman-teman juga tahu nih situs web. Biasanya teman-teman kalau pengen mencari sesuatu, terus habis itu tiba-tiba ketemu nih web tentang baju atau perlengkapan bayi dan lain-lainnya. Nah, pemasangan situs web sini biasanya mereka selalu mencapaikan yang namanya call to action. Teman-teman tahu nggak sih di sini apa yang dimaksud dengan call to action? Ayo, apa nih yang dimaksud dengan call to action? Boleh em, di ini dicoret-coret, bukan dicoret, maksudnya diketik di obrolannya. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan call to action? Contoh dari call to action itu seperti apa? Udah nggak tahu nggak sih teman-teman di sini? Oke, ada yang nggak tahu nggak Bapak dan Ibu di sini call to action itu seperti apa? Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, saya jawab ya. Kita ngerangkum di sini mungkin teman-temannya malu. Eh, oke benar. Empowerment campaign benar, salah satunya juga. Nah, call to action itu seperti apa? Pernah nggak sih teman-teman di sini pernah melihat di web terus mengatakan seperti ini? Beli sekarang hanya 99.000. Dapatkan promonya 199.000. Dan ingat teman-teman, setiap yang namanya ya benar Mbak Ismi, promosi ajakan, call to action. Salam cuan Mbak Ismi. Oke. Call to action itu yang seperti itu tadi. Beli sekarang, dapatkan sekarang. Dan habis itu temukan hanya di website ini. Nah, seperti itu. Nah, habis itu pernah dapatkan diskon kalau kita pergi ke mall-mall, dapatkan diskon 70% plus 30%. Kalau kita hitung berarti 100% dong kita diskonnya. Nah, seperti itu. Padahal nggak seperti itu. Jadi, call to action itu adalah bagaimana para
pemilik usaha mengajak konsumen ataupun pelanggan mereka agar dapat langsung bereaksi dan pengen membeli produknya seperti itu. Itu dia salah satunya. Itu yang dinamakan dengan call to action. Call to action itu adalah mereka yang berusaha untuk mempromosikan produknya. Nah, kalau seandainya benar, Bapak Sani, tawaran menarik. Call to action itu adalah sebenarnya tips dari call to action itu teman-teman kalau punya produk atau teman-teman kalau seandainya nanti bermain dalam dunia digital, pastikan teman-teman setiap memberikan label ataupun teman-teman misalnya membuka supermarket, pastikan teman-teman selalu memberikan harga-harga ganjil. Pernah pergi ke Indomaret, Alfamart, supermarket, mall-mall, dan lain-lain? Mereka semuanya pakai harga-harga ganjil nggak sih? Iya, itu adalah trik dari marketing sebenarnya. Harga-harga ganjil, 99.000, 89.000, 49.999 rupiah. Karena kenapa? Di alam bawah sadarnya konsumen, mereka menyatakan, wah, belum 50.000. Kalau 49.999 belum namanya 50.000. Nah, padahal sebenarnya apa? Padahal sebenarnya itu dia mencapai 50.000, tapi kita nggak sadar dengan angka-angka seperti itu. Itu yang dinamakan dengan call to action. Jadi itu yang dibuat nanti pada situs-situs ataupun digital marketing. Bermain walaupun dalam situs, bermain dalam sosial media, bermain dengan apapun itu, teman-teman di sini harus mencatat angkanya dengan cara 99.000 dan lain-lainnya. Jadi kembaliannya masih enak. Apalagi kalau bermain dengan sosial media yang main pihak vintage atau transfer saja, itu lebih enak lagi. Makanya sekarang itu menjadi dasar bahwa sekarang antara vintage ataupun keuangan digital itu dengan bisnis ataupun pemasaran digital itu saling berkaitan sebenarnya. Karena mereka membutuhkan itu. Ya, habis itu ada platform dari media sosial. Nah, oke, lanjut next. Mbak Weni. Oke, berinteraksi dengan pelanggan. Berinteraksi dengan pelanggan ini ada banyak salah satunya, yaitu adalah membangun brand awareness. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih awareness branding? Contohnya aja deh, awareness branding itu apa? Boleh disebutkan di kolom komentar. Awareness branding. Saya senang ya. Ininya Mbak Weni aktif kasih jawabannya di chat. Iya, Awareness, alhamdulillah oke. antusiasnya ya. Terhadap merek. Benar Mbak Rizky, kepekaan terhadap merek. Dan habis itu ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab awareness branding itu seperti apa? Ya, kasih tahu orang banyak, meningkatkan kesadaran merek, benar. Mbak Rosalinda, benar. Salah satunya seperti itu. Jadi intinya awareness branding ini adalah bagaimana si merek ini di alam bawah sadar konsumen, mereka tahu. Ya, salah satu contohnya. Mungkin di sini nanti kalau saya sebutkan contohnya, teman-teman di sini bakalan, oh iya ya, oh iya ya, berarti selama ini saya awareness branding terhadap merek itu. Nah, salah satu contohnya, hari lagi dingin-dingin, cuaca lagi enaknya, lagi wah badai, pokoknya pengen sesuatu. Kira-kira kalau lagi dingin-dingin itu, pengen gak sih teman-teman di sini makannya Indomie, benar nggak? Kalau lagi dingin, lagi apa, pengen gak sih makan Indomie? Jawab boleh. Boleh dijawab. Pengen nggak? Benar. Benar ya Mbak Rosalinda ya? Kalau lagi dingin, kalau lagi apa, pengen itu makan Indomie, ditambah bakso, ditambah nugget yang pedes, apa segala macam. Wah, silakan dibuat di rumah ya. Nah, itu tuh sebenarnya, benar Mbak Resi, itu sebenarnya adalah awareness branding. Mbak Meci, kenapa awareness branding? Kan namanya Indomie gitu. Maksudnya seperti apa? Tanpa sadar, teman-teman di sini sudah menyebutkan sebuah merek. Padahal teman-teman sebenarnya bukan butuh Indomie-nya. Padahal teman-teman kalau pergi ke supermarket belum tentu loh teman-teman belinya si Indomie rasa kari ayam.
Ada juga loh orang yang seleranya, oh ternyata pengennya lagi dingin-dingin ini pengen makan em, samyang misalnya seperti itu, atau pengen makan yang lain. Di sini yang Mbak, saya minum sebentar. Nah, atau pengen makan yang lain. Nah, begitu Mbak. Nah, salah satunya Starling lebih menggoda. Benar-benar ya. Starbucks keliling lebih menggoda. Kalau bapak-bapak seperti itu, Starling lebih menggoda. Nah, eh, habis itu sebenarnya Indomie itu adalah salah satu dari awareness branding. Sebenarnya kita nggak butuh Indominya, sebenarnya kita butuhnya siapa? Mie instan. Hari dingin-dingin gini enaknya makan apa? Mie instan jawabannya sebenarnya. Padahal teman-teman kalau beli atau stoknya mungkin belum tentu produknya Indomie, mereknya atau brandnya Indomie, tapi Indomie sudah mempunyai awareness branding di konsumen. Mereka sudah tertanam dalam alam bawah sadarnya, kalau saya hujan-hujan pengennya makan Indomie rasa kari ayam. Pakai bakso, pakai nugget, pakai telur ceplok, mantap. Seperti itu. Atau misalnya seperti ini, teman-teman pergi haus, dalam keadaan haus, pergi ke supermarket. Teman-teman bilangnya apa? Mbak, ada air mineral nggak? Saya yakin sekitar hanya 20% yang mengatakan seperti itu. Rata-rata bilangnya apa? Aqua. Benar ya Mbak Rosalinda, Aqua. Mbak, ada Aqua nggak? Padahal Mbak Rosalinda bisa jadi dia mengambil nanti mungkin di mineral atau produk yang lainnya dan lain-lain. Benar ya Mbak Suci ya? Nah, itu dia salah satunya. Jadi kalau minuman sudah tercatat awareness brandingnya apa? Awareness brandingnya adalah si Aqua tadi. Nah, benar, pecinta fit Bapak Humaidi. Nah, itu dia salah satunya. Jadi, awareness branding inilah yang dibuat oleh si pemilik usaha. Kalau konsumen itu nanti kalau mau beli suatu produk, mereka akan menyatakan, saya butuhnya Aqua. Makanya gitu, si Aqua ini sudah mendesain sebaik-baik mungkin dan dia menyatakan kalau sudah minum aqua hari ini? Nah, seperti itu. Ada aqua? Nah, seperti itu. Jadi dia udah mendesain sebenarnya tagline-tagline yang mereka buat. Begitu juga dengan usahanya teman-teman. Kalau usahanya teman-teman pengen naik, adakan satu tagline yang membuat konsumen lebih tertarik. Seperti apa ya? Yang kita e-commerce misalnya Shopee COD, Shopee COD, dan benar Shopee itu pertama kali yang mengadakan cash on delivery adalah si Shopee. Jadi orang dalam alam bahasa orang bilang ya Shopee COD gitu-gitu ya. Banyak karena dia udah bikin tagline-tagline seperti itu gitu. Nah, itu dia salah satunya. Next lagi Mbak Weni. Membangun, nah ini tadi membangun brand awareness ya. Oke. Oke, memanfaatkan pemasaran digital yaitu analisis audiens. Habis itu keterlibatan dan interaksi juga strategi konten. Analisis audiens ini adalah bagaimana teman-teman harus tahu terlebih dahulu siapa followersnya teman-teman dan juga bagaimana komunikasinya. Dan habis itu adalah um, interaksinya teman-teman terhadap audiens. Maksudnya di sini interaksinya apakah komen dari audiens itu cepat dibalas atau tidak, atau mungkin komen dari teman-teman si konsumen ataupun pelanggan diabaikan saja. Dia butuh produk hari ini, ternyata dibalasnya seminggu ke depan. Seperti itu. Itu yang kurang baik. Jadi harus ada respon. Maka saya bilang, bermain di media sosial tidak segampang itu. Karena kenapa? Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mempunyai pemasaran secara efektif dalam media sosial. Nah, bagi bermain dalam media sosial adalah mereka yang benar-benar harus nge-spend waktunya mereka dalam media sosial. Mereka harus punya admin satu gitu untuk media sosial. Jika kalau seandainya masih kecil, usahanya usahakan seprofesional mungkin untuk lebih baik lagi dalam bermain media sosial. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini.
Mungkin kita nggak punya karyawan, hanya kita sendiri. Kita sebagai owner, kita merangkap sebagai produksi, kita merangkap sebagai pemasaran, dan lain-lain. Tapi kita usahakan kita seprofesional mungkin. Misal, saya punya bantal, custom bantal nih, custom bantal Padang namanya. Nah, terus di custom bantal Padang ini, memang kita memang punya tim, tapi anggap saya nggak punya tim nih, saya merangkap semuanya dari desainnya dan lain-lainnya. Terus nanti pada konsumen ingin menyatakan, Mbak, saya mau pesan bantal dong, kira-kira kapan siapnya, bla 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 dan segala macam. Nah, saya akan jawab, baik Kak, terima kasih. Saya dari admin Bantal Padang, kira-kira bisa saya bantu? Kakak mau ukuran berapa, mau apa berapa segala macam. Oh, saya mau begini, desainnya seperti ini, Bebe. Ini fotonya, silakan ya, bantu di desain. Oke, Mbak, saya akan kirim ya em, foto Mbak ke bagian pihak desain. Padahal sebenarnya yang desain saya juga. Tapi apa? Kata-kata dari teman-teman membuat produk kita seprofesional mungkin. Oh, berarti ada alurnya ya. Nah, habis itu dia balas, gimana Mbak desainnya? Oh ya Mbak, pihak desain udah mengirimkan desainnya. Kira-kira setuju nggak untuk dummy desainnya seperti ini, seperti itu. Nah, oke setuju. Oke, kalau Mbak setuju, izin ya. Kita akan melemparkan, kita akan kirim ke bagian pihak untuk cetak di bagian finishing. Nah, segala macam nanti bagian jahit dan lain-lainnya. Nah, jadi itulah salah satunya bagaimana proses itu harus dilakukan seprofesional mungkin agar em, nanti teman-teman dapat lebih meningkatkan bisnisnya seperti itu. Next lagi Mbak Weni. Mbak Weni kita sampai jam berapa ya Mbak? Oh iya, kita usahakan sebelum azan asyar berkumandang. Karena tempatnya berbeda-beda Mbak. Iya, Yang benar. Kalau di bagian Indonesia bagian barat, ya kita kan sesuaikan jadwalnya. Insya Allah, atau sampai materi ini selesai, ini kan nggak banyak lagi ya Mbak Meci? boleh, boleh Oke. silahkan Mbak. Habis itu ada yang namanya pemasaran secara email. Nah, teman-teman pernah nggak sih biasanya nih kalau teman-teman kirim jurnal, terus habis itu jurnalnya teman-teman biasa rata-rata di spam tuh. Eh, hari ini bisa kirim jurnal, Scopus, apa segala macam di email. Nah, itu juga termasuk strategi pemasaran digital. Nah, tuh mungkin teman-teman mungkin pernah belanja ke luar negeri. Nah, habis itu di spam tuh. Eh, bagaimana ada produk-produk terbaru yang mengingatkan teman-teman untuk bisa repeat order kembali. Nah, seperti itu. Pemasaran secara email ini juga salah satu pemanfaatan nantinya. Next lagi, Mbak. Pentingnya mempelajari target market. Nah, next. Kita langsung aja masuk. Penting dalam mempelajari target market. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu siapa target marketnya teman-teman, jenis kelaminnya teman-teman. Next, oke. Okay. Terus habis itu pekerjaannya dan juga genrenya atau usianya seperti apa. Teman-teman harus mengklasifikasikan sesuatu genrenya seperti apa, usianya seperti apa, pekerjaan dari target marketnya teman-teman juga seperti apa. Teman-teman harus klasifikasikan. Karena kenapa? Tidak semua masyarakat atau teman-teman yang sering berinteraksi dengan kita itu akan menjadi target marketnya teman-teman. Jadi harus kualifikasikan. Saya kira-kira seperti apa? Nah, gimana cara bermainnya nanti di media sosial untuk target market nanti saya akan ajarin. Next lagi, Mbak. Yang kedua, memahami gaya bahasanya, brand mereknya yang konsumen suka lihat itu seperti apa. Nah, itu dia salah satunya. Nah, benar-benar Bapak Mukli, segmentasi pasarnya seperti apa. Nah, gaya bahasanya, misal kalau kita eh, pada orang yang berjilbab syar'i, panjang, apakah mungkin kita membalas komennya yang berjilbab syar'i, lain-lain itu bahas, halo sis, iya boleh silakan sis, mau jilbab syar'i seperti apa, masuk nggak sih? Masuk nggak sih kata-kata seperti itu ajakannya? Nggak masuk. Pasti bilangnya seperti apa? Assalamualaikum Ukti, silakan Ukti mau ukuran jilbabnya seperti apa? Kita ada loh warna nude ataupun warna pastel dan lain-lain. Nah itu dia salah satunya. Mungkin kalau sis itu di bagian apa? Mungkin sis itu di bagian baju yang lain atau kalau
pakaian-pakaian bayi biasanya selalu bilang, halo bunda, halo mom, seperti itu. Jadi bahasakan atau buatlah gaya bahasa yang sebagus mungkin sehingga konsumen tertarik untuk memahami produknya kita. Seperti itu. Itu dia salah satunya ya. Nah, terus apalagi kalau di bagian otomotif nih, Bapak-bapak, kira-kira Mbak Mici di bagian otomotif saya bagusnya seperti apa? Nah, kalau di bagian otomotif, mungkin bisa jadi, halo bro, halo Gan, nah, mau produk seperti apa bro? Nah, seperti itu. Kita ada loh pelek terbaru nih, dengan spek yang bagus, kualitas bagus, kita jamin mobilnya bro bisa lebih bagus. Nah, itu dia salah satunya. Oke, next. Nah, habis itu memposisikan konten Anda sesuai dengan target market. Di sebelah kiri, kalau dari saya dari laptop ya, di sebelah kiri itu produknya bagus tuh tatanannya. Di sebelah kanan itu seperti baju yang mungkin tidak branded tapi merek lokal atau mungkin bisa jadi baju second brand. Nah, seperti itu. Itu dia salah satunya. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Pasti rata-rata banyaknya pilih nomor satu, 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 satu seperti itu. Sebelah kiri, 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 kata mbaknya. Oke, sebelah kiri. Pasti teman-teman rata-rata milih sebelah kiri. Tapi sebenarnya, benar Mbak Dewi, sebelah kiri. Oke, semuanya selera. Tapi sebenarnya, kedua dari gambar itu adalah mereka yang memahami target market. Jadi kenapa saya bilang, gambar yang nomor satu belum tentu tidak laku di pasaran. Sedangkan gambar yang nomor dua belum tentu tidak laku juga di pasaran. Nah, jadi bagaimana setiap hal itu mempunyai konsumen ataupun target marketnya masing-masing. Kalau seandainya kita bilang second brand itu atau barang-barang second itu tidak laku di pasaran, sampai detik ini orang rata-rata live di TikTok adalah yang melive-kan barang-barang second. Benar nggak sih? Sedangkan kalau seandainya untuk teman-teman yang mungkin di bagian-bagian branded mungkin mempunyai konsumennya seperti itu dia salah satunya. Benar ya? Itu dia salah satunya. Jadi kalau seandainya teman-teman tahu nggak sih yang namanya Zoya? Tahu ya? Pakaian muslim yang namanya Zoya ya, pakaian muslimah ya. Nah, benar banget Bapak Humaidi. Jadi kalau pakaian yang mereknya Zoya itu teman-teman pasti tidak tahu. Tapi teman-teman tahu nggak sih pakaian yang mereknya Shafira? Tahu nggak di sini? Ada yang tahu nggak brand yang namanya Shafira? Ada yang tahu brand yang namanya Shafira? Enggak, kata Mbak Dewi. Tapi Mbak Dewi tahu Zoya kan ya? Tahu ya? Oke. Oke, belum tahu kata Mbak Reshi. Tahu. Nah, Mbak Dewi tahu Zoya. Mbak Dewi sama Mbak Resi atau teman-teman di sini, Zoya dan Shafira adalah yang memiliki satu owner. Pemilik ownernya sama. Nah, bayangkan ya, pemilik ownernya itu sama. Dia nggak satu brand Mbak Dewi, tapi satu owner. Mempunyai dua brand. Zoya yang dikualifikasikan mempunyai produk yang untuk kalangan menengah sampai menengah ke bawah. Sedangkan Shafira adalah produk yang dikualifikasikan untuk menengah atas, yang dimana produknya bisa berjutaan. Seperti itu. Jadi yang saya bilang seperti apa? Akan ada kita temukan produk kita sesuai dengan pangsa pasarnya. Nah, next Mbak Weni. Nah, ini salah satunya. Kira-kira Elemen, Milo, Prenagen, Highway, kira-kira itu kompetitor nggak sih? Teman-teman di sini boleh silakan jawab. Saling berkompetitor nggak si Anlin dan yang lain-lainnya? Enggak. Enggak saling berkompetitor. Nggak mungkin ibu-ibu umur 50 tahun minum Elmen. Nggak mungkin anak-anak yang baru tumbuh, yang seharusnya susu Milo, kita kasih Anlin gitu. Nggak mungkin yang mau tinggi minumnya si Prenagen seperti itu. Jadi nggak mungkin. Mereka memang sama-sama susu, tapi tidak saling berkompetitor. Next lagi Mbak Weni.
Nah, ini kira-kira saling berkompetitor nggak? Iya, karena hampir berkompetitor mereka karena sama-sama mie instan bukan Indomie lagi ya karena nanti marah si Sarimi selera pedas sama sedap loh kalau kita sebutkan si Indomie. Nah ini juga saling berkompetitor merekanya. Jadi teman-teman paham ya kalau seandainya kompetitor seperti apa. Nah next lagi Mbak. Nah kira-kira mau cari target market nih. Tadi saya udah bilang untuk target market dari jenis kelamin, usianya, pekerjaannya. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira dari gambar ini nih, target market yang sesuai dengan gambar ini siapa? Benar, Bapak Rizky, traveler. Kira-kira traveler itu bagaimana sih orangnya? Berarti genrenya wanita dan pria. Umurnya umur berapa? Ya, kalau traveling biasanya umur 17 tahun ke atas lah, 15 tahun itu masih bawah. Kalau kita bilang masih muda, rata-rata bapak-bapak yang traveler pakai sepeda pun juga masih aktif loh di umur 50 tahunan. Jadi kita ambil aja ya range-nya di umur 60. Kalau kalau seandainya kita kasih si gambar ini dengan target marketnya di umur 60 ke atas atau 67 sampai mungkin mereka jalan aja udah ngap daripada dia melintasi laut gitu. Jadi em, target marketnya adalah wanita dan pria, umurnya 17 tahun sampai 60 tahun ke bawah, dan habis itu pekerjaannya universal. Semua pekerjaan masuk. Yang penting yang punya hobi traveling. Seperti itu. Next lagi, Mbak Weni. Nah, ini konten. Konten mana yang lebih efektif kira-kira gambar sebelah kiri atau kanan untuk foto produk? Sebelah kiri atau kanan nggak sih untuk foto Kiri. produknya teman-teman? Sebelah kiri, benar. Nah, saya punya tips ya, sedikit ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman pengen foto produk, usahakan foto produk kalau seandainya di luar atau di ruangan terbuka atau di alam, teman-teman bisa untuk memakai pencahayaan di jam-jam seperti jam 10 pagi serta jam setelah asar. Jam 4, jam 5 seperti itu atau setengah 6. Karena pada saat itu pencahayaannya bagus, nggak backlight. Tapi kalau teman-teman melakukan foto produk, jam 12 siang itu backlight. Jadi bayangan cahaya itu nggak bagus. Jadi nggak bagus cahayanya, itu dia salah satunya. Next lagi. Benar, pakai lighting bisa Mbak. Untuk Bapak Humaydi, pakai lighting bisa. Contoh saya sekarang pakai lighting, padahal ada pencahayaan. Ya setidaknya menyamarkan pori-pori yang ada jerawat. Nggak bercanda Bang. Habis itu tren media sosial, Google Trends. Nah, teman-teman, kalau seandainya punya produk, terus dipasarkan di media sosial, selalu ngeluh. Kok nggak ada sih orang nggak beli produk saya? Kok nggak ada sih orang nge-like foto saya? Kok nggak ada sih yang komen foto saya seperti itu? Nah, itu dia salah satunya. Nah, kalau untuk foto produk, untuk Google Trends, teman-teman, Google Trends ini bermanfaat bagi teman-teman yang kalau seandainya pengen mempunyai sebuah bisnis, pengen mengetahui kapan sih jam postingan saya, kapan saya harus posting, dan kapan saya harus mengetahui interaksi konsumennya saya. Teman-teman bisa lihat di trends.google.com. Seperti itu, trends.google.com. Nanti teman-teman tinggal masukin nih. Teman-teman usahanya apa? Mungkin usahanya kopi. Kemarin saya jadi narasumber, saya masukkan keywordnya kopi. Ternyata pencarian kopi itu paling sering dilakukan di jam 12 eh, malam sampai jam 12 malam dan jam pagi. Jadi orang paling banyak mencari kopi itu di jam jam segitu. Jadi kan mungkin karena nongkrong kali ya, itu dia salah satunya. Nah, dan paling banyak orang pencarian kopi itu ada di Jogja. Kopi. Jadi nggak salah ya, kopi kelotok itu benar-benar em, paling banyak juga dicari orang. Itu dia salah satunya. Next lagi Mbak. Nah, tren dan inovasi masa depan. Nah, itu ada namanya artificial intelligence. Ya benar, kopi klotok ya Mbak ya. Atau AI, optimalkan pencarian suara. Pencarian suara ini sering nggak sih kalau kita lagi bawa kendaraan, bawa mobil, ataupun bawa apapun itu, kalau seandainya
Kita lagi sibuk, kita pengen map nih, nggak perlu ketik, kita tinggal, oke Google, tolong carikan saya jalan Aditya Warman misalnya. Carikan saya jalan Soekarno misalnya, seperti itu. Atau mungkin sekarang ada pengaplikasian yang kamarnya bisa secara otomatis dengan Google. Oke Google, matikan lampu, naikkan AC. Google, tolong hidupkan TV. Jadi sebenarnya optimal pencarian suara ini bisa dibilang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi negatifnya membuat kita menjadi malas. Nah, itu dia. Sedangkan artificial intelligence ini, hati-hati. Bagi teman-teman yang punya pekerjaan sebagai seorang dosen, ataupun tenaga pendidik dan lain-lainnya, kebanyakan karya-karya mahasiswa kita selalu menggunakan chat AI. Paling simpel banget mereka menggunakan chat AI. Saya mengajar di Tuton Universitas Terbuka, dan rata-rata mereka semuanya sama aja. Iya benar Mbak, chat GPT. Nah, seperti itu. Rata-rata mereka banyak dan itu sama. Jadi, mau gimana lagi? AI memang benar-benar membantu kita, tapi salah memposisikan bagaimana kondisi AI itu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan habis itu adanya konten interaktif. Next lagi, Mbak. Nah, ini studi kasus. Oke, next lagi. Oke, kita akan membahas ini. Iya benar, nggak mau ribet di zaman sekarang ini. Pengennya cepet. Kalau yang cepet, kenapa harus ribet? Nah, gitu tuh. Anak milenial sekarang, Gen Z itu seperti itu. Cara orang kaya makin kaya. Orang kaya itu punya simpanan, mobilnya seperti ini. Habis itu baju lemarinya cuma segini. Dan benar-benar mereka mempunyai spend waktu untuk investasinya. Saya katakan kepada teman-teman di sini, jika teman-teman pengen berinvestasi, saya sarankan investasilah dengan melakukan investasi emas. Beli emas, simpan, beli emas, simpan, beli emas, simpan. Dan beli emasnya bukan emas perhiasan, tapi beli emas antam ataupun emas padu. Nah, seperti itu. Kalau kita di Sumatera Barat ya namanya emas padu. Beli emas. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman beli mobil. Dan itu rata-rata ya emas batangan, benar Mbak Rosanda. Dan rata-rata itu nilainya akan turun. Teman-teman beli rumah, dan rata-rata rumah ini bisa turun, bisa naik. Kenapa saya bilang bisa turun, bisa naik, Mbak? Kalau seandainya terjadi bencana dalam keadaan tertentu, misalnya nih, saya di Sumatera Barat, itu daerah pinggir pantai, kebetulan saya punya kosan di daerah pinggir pantai, di Kota Padang, terguncang gempa pada tahun 2000, berapa kemarin? 19. 2009 terguncang gempa pada tahun 2009. Nah, terguncang gempa pada tahun 2009 dan itu rata-rata semua yang berada pada daerah sana, mal-mal pada sana mati dan susah untuk bangkit kembali. Dan ya, hampir daerah sana Mbak, tapi saya di daerah dekat Mall Plaza Andalas namanya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu, dan itu susah sekali untuk bangkit, dan nilai jual dari tanah tersebut turun. Terus akhirnya apa? Orang yang punya investasi emas atau investasi uangnya, tapi kalau saya sarankan jangan pernah uang itu ditabung sampai 100 juta, terus habis itu nanti ya udah belikan sesuatu. Jangan. Caranya seperti apa? Ada uang 10 juta, belikan emas. Ada uang 10 juta, belikan emas. Atau uang 2 juta, belikan emas. Sampai nanti udah kita punya target, tahun depan saya pengen beli rumah lagi nih. Emas yang itu bisa kita gunakan, akhirnya kita nggak perlu keluar uang banyak karena nilainya udah tinggi. Sekarang emas tuh udah 3 jutaan. Dulu pada tahun sebelum COVID tuh 1,5 juta. Lumayan loh sekarang jual beli emas. Jadi karena kenapa? Dalam Al-Quran juga menyatakan besok semuanya akan kembali kepada zaman Nabi, dinar. Orang akan bertukar uang. Dan emas itu akan laku. Jadi teman-teman sekarang simpan. Kalau saya nggak suka pakai perhiasan, pakai emas batangan.
Saya juga nggak suka pakai perhiasan karena saya bukan tipe orang yang mencolok atau apapun itu. Nah, itulah orang kaya. Bisnisnya, investasinya jelas. Nah, tapi kalau kita sebagai orang yang, ya kita di sini nggak ada yang miskin ya, yang alhamdulillah berkecukupan. Tapi mental orang miskin seperti apa? Next lagi Mbak Weni. Nah, mental orang miskin seperti apa? Uangnya sedikit, belanjanya banyak. Investasi, tabungannya sedikit, cicilannya banyak. Habis itu rak bukunya sedikit, pengetahuannya sedikit, tapi bajunya banyak. Berapa banyak orang-orang dan rata-rata saya di lingkungan sosial, saya kalau seandainya ada aktivitas-aktivitas sosial biasanya rata-rata orang yang berada di lingkungan sosial yang mungkin ada keadaan bencana dan lain-lain, saya yakin 100% rata-rata yang menyumbang baju bekas itu rata-rata orang yang kelas menengah dan ke bawah, bukan menengah atas. Karena kenapa? Mereka nggak pakai lagi, mereka berikan baju yang menurut mereka nggak layak pakai, mereka berikan ke orang. Sebenarnya apa? Prinsip kita sebenarnya dalam keadaan sosial itu tidak memberikan yang bukan yang robek-robek apa kayak lap gitu, enggak. Tapi prinsipnya apa? Yang mungkin masih bisa layak pakai sebenarnya. Dan saran saya kepada teman-teman di sini, kalau pengen melakukan sosial, laundry terlebih dahulu, setrika terlebih dahulu, lakukan diplastikan, diberikan kepada panti ataupun lainnya yang mungkin mendapatkan manfaatnya dan mereka merasakan di saat mereka mendapatkan baju, mereka merasa baju ini masih baru loh, masih layak dipakai, bukan yang acak-acakan. Itu udah luar biasa. Itu yang saya tanamkan kepada komunitas saya, kalau seandainya memberi sesuatu kepada orang-orang yang terkena bencana ataupun anak-anak panti, seperti itu. Nah, karena kita sama semuanya. Nah, itulah mental miskin, teman-teman. Mentalnya seperti apa? Cicilannya banyak. Nah, ini yang kita telah pelajari, kita telah memahami target market, Google Trends juga, dan lain-lain. Benar, Mbak Ismi. Semoga kita bisa keren pada waktunya. Oke, silakan teman-teman di sini mungkin saya kasih ke ini, eh, ke moderator langsung. Boleh, silakan. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Meci, pemateri kita pada siang hari yang berbahagia ini. Eh, Materinya luar biasa sekali dan ini sangat bermanfaat kepada siapapun, baik itu apakah itu dosen, apakah dia pengajar atau eh, mahasiswa sekalipun ya Mbak Meci, karena ini dunia digitalisasi sekarang sedang marak-maraknya. Jadi kita memang butuh ini materi-materi yang Mbak Meci sampaikan di sini gitu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita karena telah sharing bersama kita di sini, berbagi ilmu. Semoga ini menjadi amal jariah kepada Mbak Meci dan kita semua. Dan kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bravo Press yang telah mewadahi kita di sini. Karena webinar ini gratis kita berikan kepada peserta dan kita berikan juga sertifikat yang ada jam pelajarannya. Ya, tentunya ini juga bermanfaat kepada Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita eh, beri peluang bertanya ya, diskusi kepada semua peserta. Dan ini antusiasnya sangat luar biasa nih Mbak Meci. Udah banyak banget yang angkat tangan nih mau bertanya. Kita beri sesi pertama untuk 3 orang penanya ya. Saya pilih aja ya yang ini. Yang kalau yang di chat saya nggak bisa bacakan satu-satu. Jadi kita langsung saja nanti bicara, angkat tangannya, perkenalkan dirinya dari mana, instansinya, dan aktifkan kameranya ya agar nampak siapa yang bertanya. Baik, saya pilih saja ya, random saya acak. Ini ada Bapak Revolsoni. Masih ada nggak orangnya nih? Ini kameranya nggak aktif soalnya. Siap Bu, Halo? masih ada Bu, lagi kerja Bu, Oh iya. lagi kerja Apakah masa bisa sore Bu. buka kameranya, Pak? Nggak bisa Bu, lagi di office. Oke, silakan. Tidak apa. Kita Maaf ya. coba Siap. sampaikan Selamat, pertanyaannya. iya, selamat siang menjelang sore. Saya Revolsoni, saya kerja di perusahaan tebing Bu. Pertanyaan saya Bu, ada 3 nih, sama Ibu narasumber tadi. Yang Wah, pertama, banyak ya. bagaimana cara agar strategi pemasaran media sosial menghasilkan
hasil yang memuaskan bagi kita. Yang kedua, strategi apa sajakah yang sebaiknya dilakukan untuk memasarkan produk oleh perusahaan dalam memperbaiki kinerja bisnis kita. Yang terakhir, Bu, next, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau uh, uh, perusahaan pribadi agar suatu pengaplikasian strategi pemasaran kita dapat lebih terarah dan tepat sasarannya. Mohon saran jawabannya, Bu. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih Pak Revo. Langsung saja yang Mbak Meci dijawab. Ada 3 Oke, poin pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Revo, luar biasa untuk pertanyaannya. Saya rangkum aja ya Bapak ya. Untuk perusahaan, saya yakin ada perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Nah, rata-rata mereka harus lebih aktif untuk bermain dalam media sosial. Karena kenapa saya bilang kalau perusahaan hanya memainkan dalam situs web saja, itu tidak akan bisa untuk masuk ke dalam target market ataupun pasarnya. Jadi Bapak bisa langsung perusahaannya untuk bisa melakukan media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun yang lain-lainnya. Adakan mungkin salah satu yang dapat menarik konsumennya Bapak, misalnya challenge seperti giveaway dan lain-lain, atau mungkin mengedukasi dari produknya Bapak, kalau mungkin produknya kita itu ramah lingkungan dan lain-lainnya, itu juga salah satunya. Bermain dalam media sosial, pastinya perusahaannya Pak Revo nanti bisa melakukan tetap konsisten. Lakukan misalnya postingan 2 hari sekali, jam-jamnya yang saya bilang di trends.google.com itu, terus jangkauannya seperti apa. Jangan lupa kalau bermain dalam perusahaan, saya yakin perusahaan juga mempunyai dana CSR-nya, perusahaan juga mempunyai dana iklannya. Data Bapak bisa lakukan dengan cara memakai yang namanya iklan juga di media sosial untuk membantu perusahaannya Bapak juga. Karena bermain di media sosial itu perusahaan kalau seandainya bermain dalam media sosial itu kalau seandainya tidak ada melakukan periklanan rata-rata mereka ya bergerak sampai di sana aja. Nanti akan dibantu. Punya ada tim nantinya, kalau seandainya Bapak ada tim dalam digital marketing, mereka akan tahu kira-kira target marketnya saya itu jangkauannya kemana ya. Oh ternyata saya tuh daerah Jogja, ya udah saya butuhnya jangkauan daerah Jogja dulu deh gitu. Nanti di skop daerah Jogjanya, kualifikasi umurnya, kira-kira produknya seperti apa, nanti akan muncul target marketnya. Seperti itu. Semoga membantu ya Pak Revo ya. Oke, Oke. silakan Bu Rini. Oke, terima Siang, terima kasih kasih Bu Mbak Meci Meci. atas Saya rasa saran dan itu cukup jawaban yang menjawab. bagus. Selamat siang menjelang sore, Bu. Oke, Terima Sama-sama kasih Bu. saran sama-sama. masukannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Revo. Next kita berikan kesempatan kepada Ibu. Saya, Bu. Oh, ada Bapak ya. Oke, Pak Rizal Kurniawan. Mohon diaktifkan ya Pak ya kameranya. Perkenalkan diri dari mana? Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Ibu narasumber. Saya Riza Kurniawan dari Kabupaten Malang. Saat ini sedang fresh graduate. Izin bertanya, tadi sempat di salah satu slide itu ada membahas tentang pemasaran digital ya. Di era digitalisasi ini, kalau mengandalkan digital memang iya sih, memang kita itu sebagai apa ya, media utama gitu ya. Tapi kan kita juga perlu menjalin mitra dalam berbisnis gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita menjalin mitra yang efektif dengan relasi dengan kolega dan juga bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mitra ini tuh benar-benar cocok gitu untuk diajak kerjasama atau diajak berbisnis gitu. Jangan apa, jangan sampai kita itu menjalin relasi tapi relasinya itu ternyata punya maksud lain gitu. Nah, itu Ya. kira-kira apakah ada cara khusus untuk mengetahui kayak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal. Oke, Yang terima kedua, kasih Mbak Pak ya. Rizal.
Benar, benar Bang ini. Terima kasih Pak Rizal, pertanyaannya luar biasa. Ini salah satu yang biasanya terkendala oleh para pembisnis nih, biasanya apalagi pembisnis yang baru mulai terjun ke dalam dunia bisnis dan mereka tidak tahu bagaimana orang sekitar atau kompetitornya ataupun investor yang bisa masuk ke dalam perusahaannya. Pertama, saya sarankan kalau pengen menarik investor, Pak Rizal, bagaimana caranya Mbak Meci kalau seandainya menarik investor? Pak Rizal harus membuat pembukuan, enggak pembukuan sih namanya, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini adalah salah satu dalam proses perencanaan bisnisnya Pak Rizal. Di ringkasan eksekutifnya itu Pak Rizal harus menjelaskan bagaimana tujuan, visi, misi, kedepannya seperti apa produknya, Pak Rizal mau dikembangkan seperti apa. Ringkasan eksekutif itu nanti dirangkum menjadi sebuah buku tipis lah, sekitar 20 halaman, itu dia paling banyak. Dan itu yang Bapak bawa kemana-mana nanti untuk ke investor. Pastikan Bapak dalam keadaan komunikasi kepada investornya juga luar biasa. Seperti misalnya ketemu kepada investor, salah satunya, baik Bapak, kita butuh kalau Bapak pengen baca terlebih dahulu, silakan di ringkasan eksekutif kita juga akan ada. Siapa tahu Bapak bisa menanamkan modal kepada kita. Kita butuhnya nanti pasti mereka akan nanya butuhnya berapa, terus tujuannya bagaimana, impactnya ke saya berapa, persenannya berapa, seperti itu, biar kita tidak saling merugikan. Tapi ada juga ternyata yang kita anggapkan, wah ini udah kasih modal sampai 100 juta nih, kira-kira kalau saya tinggalkan, saya akan rugi nih investornya. Ternyata ada modus di belakang itu. Ternyata bisa jadi mengakuisisi perusahaannya Bapak nanti. Ternyata dia yang menjadi pemodal utama kalau seandainya baru sama-sama membuka saham. Ternyata Bapak sebenarnya yang sebagai pemilik, tapi karena mungkin tidak ada tanda tangan atau lain-lainnya. Gini Pak, kalau saya pribadi ya Bapak ya, saya pribadi orang aja bermain dalam dunia digital bisa ketipu seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sendiri pastikan harus ada tanda tangan di bawah materai untuk perjanjian kepada investor ataupun koleganya kita. Salah satunya kolega atau investor itu kolega aja deh, suppliernya. Bapak mau menjual tempe ataupun tahu kepada supplier dengan harga sekian. Saya penjual tahu, kedelai saya beli dengan harga 60.000 sekilo misalnya, dan itu harga ini sampai tahun 2026 misalnya seperti itu. Dan itu investor mau naik, mau turun harga kedelai, mereka tetap mensupplier kepada perusahaannya kita. Biasanya perjanjiannya seperti itu, kalaupun kolega suppliernya. Tapi ternyata kita ditipu, mungkin kualitas yang diberinya tidak sesuai dengan grade yang didapatkan seperti itu. Itu bisa kita komplain kalau seandainya ada kertas atau hitam di atas putih seperti itu. Jadi Bapak Rizal bisa pastikan terlebih dahulu jangan mensepelekan bisnis walaupun itu hanya teman kita. Nanti pasti ada teman yang bilang seperti ini, Allah Pak Rizal, masa nggak percaya sih sama saya, udah dari teman SD loh Pak Rizal, masa nggak percaya untuk berbisnis kepada saya Bapak, nggak mungkin saya kecelakaan. Ingat teman-teman di sini, yang menjatuhkan bisnis kita keluarga, teman terdekat, itu yang rata-rata. Orang yang baru kita kenal nggak mungkin menjatuhkan bisnis kita karena dia nggak tahu latar belakang kita seperti apa. Tapi yang menjatuhkan bisnis itu sebenarnya orang yang terdekat. Contohnya saja, polisi yang menginvestigasi terlebih dahulu kenapa terjadi pembunuhan pasti akan dilirik orang terdekatnya, bukan orang yang terjauh ataupun siapa yang pertama kali terakhir bertemu dengan mereka. Oh, pasti gitu. Nah, itu dia salah satunya. Jadi, pastikan bisnis itu harus seprofesional mungkin loh. Karena kalau seandainya kita segan lah buat tanda tangan hitam di atas materai, nanti kira-kira kita apa lagi nggak percaya lagi sama dia, nggak apa-apa, seprofesional mungkin, paling kita bilang seperti ini, maaf ya sis, maaf ya bro, kita harus ada tanda tangan di atas materai, ini sebenarnya biar kita lebih legal, terus habis itu biar kerja sama kita lebih enakan. Saya yakin kok teman saya yang satu ini luar biasa, pastinya biar bisnis kita luar biasa juga kan ya. Nah seperti itu, lakukan seperti itu. Oke, Pak Rizal semoga bisa membantu ya.
Terima kasih Mbak Oke, Weni. sangat Baik, komplit terima sekali ya kasih. jawabannya. Saya Terima rasa kasih. ini sangat ini ya sangat berguna sekali dengan Pak Rizal. Semoga sukses ya memulai bisnisnya. Siap, amin. Terima Baik, kasih, kita Bu. lanjut untuk oke, sama-sama. Kita lanjut penanya selanjutnya. Di sini Izin ada bertanya Pak dong, Ibu. Muhaimin ya. Ini yang kayaknya yang lebih dahuluan nih. Raise hand-nya. Oke, Pak Muhaimin masih ada? Ada, Kak. Oke, bisa diperlihatkan wajah gantengnya mana nih orangnya? Silakan langsung saja. Poin pertanyaannya apa? Perkenalkan diri dari mana? Langsung saja kepada Mbak Meci Nilam. Sebagai pemateri, saya Muhaimin dari Batang. Izin bertanya, Kak. Oke. Bagaimana strategi pemasaran digital yang paling efektif untuk mencapai target pasar yang luas? Lalu, apa saja teknologi terbaru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis digital? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Eh, Baik. Ini pertanyaannya hampir sama ya, Mbak ya. Oke, silakan langsung saja, Mbak. Boleh lanjut nggak tambah pertanyaan satu lagi biar sekalian dijawab? Oh iya, boleh-boleh. Saya melihat ada teman-teman yang memasarkan produknya di media Maaf, maaf, sosial. Mbak. Maaf, Pak. Ini bukan Bapak yang sama ya? Bukan, bukan. Oh iya, nah, satu-satu aja dulu Pak, kita selesaikan dulu yang penanya yang ini. Nanti kita buka sesi kedua. Bapak, Baik, Bapak yang kita ini kan nanti ya. terima kasih. Oke. Oke, begini Bapak Muhaimin, bagaimana strategi pemasarannya? Kira-kira pakai media sosial apa ya? Nah, itu yang kita bilang tadi, Bapak bisa pakai media sosial sesuai dengan targetnya Bapak, target marketnya Bapak. Misalnya kalau Bapak jualan kosmetik yang biasanya rata-rata yang pakai anak-anak umur belia, apakah mungkin masuknya ke Facebook media sosialnya? Enggak. Rata-rata kita pakai media sosial apa? TikTok dan juga Instagram nih untuk produk yang kosmetik itu. Atau ada produk yang ternyata jualannya mungkin baju-baju ibu-ibu atau mungkin bayi dan lain-lain. Rata-rata makainya atau kebutuhan rumah tangga. Rata-rata makainya apa? Facebook dan juga TikTok. Instagram jarang nih untuk kebutuhan rumah tangga. Biasanya rata-rata TikTok, live TikTok ataupun juga dengan si Facebook seperti itu. Jadi kualifikasikan terlebih dahulu produknya kita itu bermain di media sosial yang mana. Karena Bapak yang hanya tahu target marketnya Bapak, Bapak yang menentukan bagaimana kualifikasinya, dan Bapak juga yang nanti yang mengolah. Nah, kira-kira kalau saya udah lakukan di Facebook, ternyata nggak masuk nih terhadap followersnya saya, lakukan di media sosial yang lain, seperti itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan yang efektif? Lakukanlah secara rutin, postingan kita. Jangan sampai kayak kalau di Padang itu namanya ayam gak di Batalua. Benar ya Mbak Weni? Ayam gak di Batalua itu kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Seperti itu. Nah, itu kalau di Padang, di Minang maksudnya, di daerah Minang. Jadi maksudnya seperti ini, jangan sampai kita posting hari ini ya, bulan depan baru kita posting lagi. Enggak, lakukan bisnis itu konsisten. Hari ini Continue iya, ya. ya benar Mbak Weni, continue. Hari ini iya, mungkin 2 hari lagi produknya. Mungkin setiap hari Jumat kita nggak posting produk, tapi kita posting tentang keagamaan, edukasi pendidikan, atau manfaat kesehatan dalam memakai produk kita, seperti itu. Itu dia salah satunya. Semoga bisa membantu ya, Bapak Muslimin. Oke, terima kasih Mbak Meci. Nah, baik kita next ya. Tadi siapa ya bapaknya? Tadi Yang dari Izin, Mbak. dari Medan. Pak Muspawi ya. Iya, ya terima kasih, Mbak. Oke. Ya, materi yang luar Silakan ya biasa, Pak ya. eh, Ibu pemateri. Jadi saya punya keluarga ya yang memiliki usaha, tetapi boleh dikatakan begitu cepat bangun dan begitu cepat juga Tutup. untuk gulung tikar gitu ya. Dan dia ini boleh katakan usaha-usaha musiman. Kalau misalnya orang lagi tren ini dia jual ini, tren ini jual ini, tapi tidak bisa bertahan dalam waktu lama gitu.
Nah, pertanyaan saya, bagaimana tip and trick supaya bisa bertahan dalam waktu yang lama, tetap konsisten, punya pelanggan yang stabil, dan ketika kita jatuh, bagaimana upaya kita supaya memiliki mentalitas yang baik, supaya segera bangkit gitu. Artinya tidak putus asa, tidak down, frustasi, malah gulung tikar. Nah, ini mohon saran dan masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muspawi. Terima kasih, Bu. Monggo Mbak Meci, langsung Oke, dijawab. saya jawab Bapak Mustawi. Begini Bapak, pastinya setiap pembisnis itu akan ada make sure terhadap dirinya, akan ada ketakutan terhadap dirinya. Kira-kira bisnis saya ini berkelanjutan nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira konsumennya banyak nggak ya? Mampu nggak ya? Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya membuat mentalnya kita itu ada orang yang pribadinya di saat mereka tertekan, mereka akan jauh lebih efektif daripada yang lain. Ada juga pribadi pembisnis di saat mereka tertekan, mereka akan makin drop. Nah, saya pribadi yang mana? Jujur saya menyatakan, kalau di saat saya tertekan, saya makin 1000 kali lipat ide-idenya saya. Nah, seperti itu. Ada juga orang yang pekerjaannya, pembisnisnya, mereka nyantai, punya plot-plot tersendiri, punya strategi-strategi yang tersendiri. Lambat laun asa kelakon, kata orang-orang seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satunya. Bagaimana sih cara triknya? Kalau bermain dalam bisnis, boleh kita bermain dalam bisnis yang lagi viral. Misalnya jual es teh, jual dulu lagi musim yang namanya sotel, sosis telur yang ada alatnya itu. Nah, itu lagi musim banget. Terus Korean food lagi musim banget. Boleh kita melakukan itu, tapi lakukan inovasi. Makanya selalu dalam berbisnis, selalu menyatakan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan rata-rata orang di dalam pembisnis, mereka melakukan hal-hal yang bukan ATM sebenarnya. Jadi mereka amati tiru, ya udah seperti itu, amati tiru. Modifikasinya nggak ada, padahal dalam sebuah bisnis kita harus melakukan yang namanya modifikasi itu. Modifikasi itu perlu banget untuk sebuah bisnis. Begitu. Jadi agar kita tidak jatuh ya dengan cara modifikasi produk-produknya kita. Seperti itu Bapak, seperti itu Mbak. Terima kasih Bu Meci. Ya, saya rasa ini cukup ini ya Pak ya pertanyaannya atas jawaban yang disampaikan pemateri kita. Boleh sekali nih dari Medan. Oh, baik. Kita ini udah Dari 4 orang perempuan ya lagi, belum perempuan. Dari tadi ya. sudah tunjuk tangan. Saya belum. Luar biasa ya ini tanggapan dari peserta. Kalau perlu nih kita Perempuan satu perpanjang Mbak. waktunya kayaknya. Oke Mbak Ismi, ini kalau nggak salah ini pemateri kita beberapa minggu yang lalu nih. Alhamdulillah beliau masih mau bergabung juga di sini menggali ilmu bersama kita. Silakan Mbak Ismi. Ya, baik. Oke, ini pemateri kita di bulan yang lalu kalau nggak salah nih. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Wen. Kebetulan saya juga ikut beberapa kali nih setelah pasca ikut menjadi pemateri. Oh iya. Dan saya sangat tertarik memang di dunia bisnis. Makanya saya hadir juga di Zoom ini, saya tidak mau lewatkan dari awal sampai terakhir ini. Tunggu-tunggu dikasih kesempatan malah. Saya langsung pada pertanyaan Mbak Meci, mungkin kita boleh sharing karena saya memang praktisi dosen, tetapi saya punya bisnis yang saat ini saya jalankan di bidang dekorasi. Nah, saya sangat tertarik dengan materi tadi tentang menentukan kualifikasi mana yang kita mau jadikan target untuk segmentasi pasar kita. Tapi saya temukan di sini selama saya menggeluti bisnis, saya sudah punya bisnis laundry. Laundry kan gampang nih. Kita petakan gampang targetnya siapa. Tapi kalau dekorasi terus terang saja saya punya kendala yang saya juga tidak bisa temukan. Kalau untuk mengkualifikasikan di sosial media itu kayaknya saya memang lagi stuck nih. Jadi saya minta saran dari Mbak
Meci, bagaimana untuk saya untuk dari dekorasi ini bisa menentukan segmentasi pasar, terus apa? Saya juga coba tadi buka di Google Trends untuk apa? Waktu-waktu tertentu mungkin yang terkait dengan dekorasi ini pun tidak ada. Jadi kayaknya memang saya butuh dalaman informasi dari Mbak Meci untuk bisnis saya, terkhusus bisnis di bidang dekorasi. Kemudian untuk apa lagi satu tadi saya lupa. Boleh dijawab dulu nanti sambil saya ingat kembali. Terima kasih Mbak. Izin Mbak Ismi, kira-kira itu dekorasi apa? Dekorasi lamaran ulang tahun akikah. Oh, benar-benar. Baik, saya langsung jawab ya. Langsung Mbak Meci. Ya boleh, silahkan. Kalau saya kasih tahu sebenarnya, kalau dekorasi ataupun yang handmade itu sebenarnya agak sulit untuk ditiru. Karena kenapa? Kreasi seseorang itu bisa jadi di luaran sana, semua orang bisa untuk dekorasi lamaran dan lain-lain halnya. Tapi untuk model, sentuhan tangannya pasti akan berbeda seperti itu. Maka hasil kenapa saya bilang saya tahu pasti orang dekorasi itu sebenarnya, mungkin Mbak Ismi bisa tahu, orang dekorasi itu selalu bilang, "Mbak, kok mahal sih, harganya berjutaan, dekorasi anak kok bisa sampai 1,5 juta buat AKK atau 2 juta buat AKK." Dekorasi itu bukan hitungannya dibeli balon apa segala macam, enggak. Yang mahalnya itu sebenarnya pepertinya itu sebenarnya lebih mahal sebenarnya, kainnya berapa dan lain-lain. Nah, cuman orang terkadang menganggap masa dengan segitu aja udah mahal sih, seperti itu. Karya itu sebenarnya dijual, dibeli loh, seperti itu. Pernah dengar nggak sih Zara mengeluarkan gelang bentuk 8? Pernah nggak sih? Tas kresek, tas kresek, pernah nggak sih? Zara udah punya brand nih seperti itu, tapi dia punya karya yang nyeleneh. Sebenarnya Zara nggak ngeluarin itu sebenarnya, dia nggak ngemajang itu. Tapi kenapa? Zara sebenarnya sekelas Zara aja nge-branding dengan hal-hal yang nyeleneh sebenarnya. Jadi agar dia bisa naik atau up ke permukaan. Sebenarnya untungnya apa? Ya, biar orang tuh akan lebih mengerti, akan lebih mengenal Zara kembali, seperti itu. Sebenarnya gitu sih, buat lucuan si Zara aja sebenarnya. Nah, buat Mbak Ismi seperti apa? Bagaimana menentukan Mbak Meci untuk kualifikasi dari produknya saya, Mbak Meci? Seperti itu dekorasi. Mbak Ismi, kalau untuk karya, Mbak Ismi bisa melihat seperti YouTube ataupun TikTok. Mbak, sebenarnya buat karya dekorasi ini bagus sekali loh Mbak, kalau Mbak bermain di TikTok. Kenapa saya bilang media sosial yang tepat buat TikTok ataupun Instagram sebenarnya buat karya dekorasi ini? TikTok caranya seperti apa? Mbak tinggal taruh standing mirrornya, standing buat handphonenya ini. Terus habis itu saat dekorasi Mbak bisa lakukan dengan cara mungkin tutorial dan lain-lainnya, bagi ilmu bagaimana cara dekorasi. Terus habis itu Mbak lakukan di sana untuk pemasaran. Pemasarannya dengan cara video dekorasi ataupun konten-kontennya Mbak Ismi. Kebanyakan orang-orang di TikTok itu bermain dengan cara dekorasi sebenarnya agar kontennya itu lebih banyak lagi. Jadi salah satunya seperti apa? Salah satu seperti itu. Mbak Ismi bermain konten, Mbak Ismi membuat konten yang positif tentang dekorasinya. Mbak Ismi bisa melakukan media sosial seperti Instagram ataupun TikTok, karena Instagram ataupun TikTok itu lebih banyak mengenal orang yang apa sih, DIY ya, DIY ya Mbak, biasanya ya, seperti itu. DIY seperti itu. Jadi konten-konten yang DIY itu sebenarnya menarik sebenarnya. Jadi diikuti, orang-orang yang suka-suka kreatif itu sebenarnya diikuti. Begitu sih Mbak, kalau menurut saya. Pokoknya setiap pembisnis itu jangan pernah putus asa dan selalu semangat pokoknya. Karena kenapa saya bilang bisnis kalau jatuh bangun itu sebenarnya adalah bisnis yang luar biasa. Ada orang yang mungkin berbisnis, mungkin nggak genre saya di sini, mungkin nggak passion saya di sini. Itu salah banget. Karena kenapa?
bisnis itu menemui jalurnya terlebih dahulu. Mereka suksesnya di mana? Seperti itu. Terus saja lakukan. Karena habisi masa gagal kamu serat. Mungkin kalau kita punya 100 peluang, habisin 99 peluang kamu dan satu peluang itu yang membayar 99 kegagalan itu sebenarnya. Jadi tetap semangat sebenarnya. Tapi walaupun biasanya nih para audiens yang ikut seminarnya saya selalu menyatakan, Mbak, kalau hari ini saya semangat banget nih buat ngikutin konten apa segala macam. Besok udah seminggu lagi down lagi, down lagi. Tetap harus semangat. Selalu berteman dengan orang-orang positif yang selalu menunjang kita dalam kehidupan. Sama seperti ini, kalau seandainya ada keluarga yang tidak mendukung kita dalam berbisnis, hindari perkataan mereka, lakukan apa yang menurut kita bagus asalkan sesuai dengan agama ataupun ketentuan hukum dan juga masyarakat yang berlaku. Saya selalu berpendapat seperti itu. Pokoknya optimis saja apa yang kita jalani, karena tidak akan semua orang dapat merasakan apa yang ada di posisi kita saat sekarang ini. Jadi kalau yang namanya berbisnis, ya mulai aja dulu seperti itu. Nanti pada saat Mbak Ismi sudah berada di titik puncaknya Mbak Ismi, terus habis itu semua orang akan berkata, wah luar biasa ya Mbak Ismi, begitu susah payahnya loh dulu membangun dekorasinya, sehingga sekarang sudah luar biasa, udah terkenal di mana-mana. Seperti itu. Oke, Jadi, makasih banyak Mbak Meci. ya, Luar biasa makasih, ya. Mbak. Yang Luar biasa. paling utama poin pentingnya sebenarnya di dekorasi ini sebenarnya kreativitas ya Mbak Meci ya. Benar, Nah, Mbak Wen. saya yakin Iya, orang-orang iya yang betul punya sekali Mbak. usaha dekorasi itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Karena di sanalah muncul ide-ide yang bagus dalam mendesain dekorasinya. Iya, karena saya kan punya bisnis rental motor. Itu sejak 2018. Kemudian ada juga laundry. Laundry itu sejak 2017. Dan yang ini yang terakhir ini memang dekorasi. Makanya saya ingin sekali bertanya nih. Ini yang memang betul kayaknya agak dinamika, pokoknya fluktuasinya sangat-sangat berat saya rasa. Itu berarti tadi saya butuh penambahan pemahaman kreativitas, nonton YouTube apa segala macam seperti Mbak Michi bilang tadi. Karena kan dia jasa kreatif memang. Ini kayaknya harus belajar lagi. Makasih Mbak Meci, Mbak Weni, terima Baik, kasih ya banyak. sama-sama. Makasih Mbak Esmi. Kita Tapi alihkan itu ke loh, pertanyaan selanjutnya. Terakhir ya. itu loh, Bu Weni, rata-rata. Ya. Saya bukan membedakan genre sebenarnya. Laki-laki itu diciptakan laki-laki yang premier atau laki-laki yang pengusaha diciptakan dia sebenarnya mempunyai bisnis itu selalu menjalankan satu bisnis satu aja tuntunannya. Mungkin teman-teman di sini yang pria-pria ketawa deh. Iya ya benar ya. Saya dari dulu bengkel-bengkel aja. Terus ditanyakan kepada Mbak Ismi ada botol bengkel apa segala macam semuanya. Wanita itu bisa mengerjakan pekerjaan dalam beberapa waktu, tapi mereka nggak fokus. Laki-laki, dia fokus, dia akan sukses. Wanita, dia sering ceroboh dan mengerjakan bisnis, oh ini bisnis ini enak nih, ini enak nih, ini enak nih, seperti itu. Makanya rata-rata wanita sebenarnya bermainnya lebih ke UMKM. Laki-laki bermainnya start bisnisnya bisa ke atas. Seperti itu, karena mereka fokus. Karena kenapa? Laki-laki itu dominan yang otaknya kiri, kreatifnya. Makanya kalau seandainya teman-teman di sini atau suaminya ataupun istrinya yang kalau seandainya nanti ngomong sama laki-laki, Bapak kenapa sih nggak ngelihat aku? Seperti itu. Dia ngelihat, tapi dia ngedengar. Beda, kalau kita wanita pengen dilihat. Nah, maka itu pengen laki-laki itu sebenarnya mainnya otak kiri sebenarnya. Maka laki-laki kalau ditanyain barangnya taruh di mana, sebenarnya ada di depan matanya dia. Nah, itu mereka nggak kelihatan karena mereka fokus tadi, lurus tadi. Mereka makanya cari barang tuh pakai mata seperti itu. Sebenarnya karena mereka itu fokus sebenarnya bermain pada otak kirinya. Beda dengan wanita. Wanita dia bermainnya bisa ke perasaannya. Makanya mereka merasa oh kayaknya saya cocok deh dengan bisnis ini. Kayaknya ya itu saya bilang wanita kebanyakan dia bisnisnya palu gada, apa lu minta gua ada seperti itu. Itu dia salah satunya. Oke, makasih Keren. Mbak Meci. Masya Allah. Oke, makasih juga Mbak Ismi. Kita lanjut ini ya ke penanya terakhir nih. Mohon maaf kita batasi penanya. Selanjutnya Bu Dwi Suci. Apakah masih ada? Halo?
Ibu Dwi Suci Asriani. Kalau nggak ada, Dari kita alihkan ke yang lain. Medan ya. Halo Ibu, sebentar ya Pak ya. Ibu Dwi Suci, apakah ada orangnya? Ada, udah pergi Oke, ke mungkin Jogja. lagi break ya kali ya. Kita alihkan lagi ke yang lain aja ya. Siapa ya tadi Bapak? Dari Medan? Dari Medan ya? Dari Medan ya. Itu orangnya nih. Boleh ini? Maaf tidak bisa ditampilkan karena berada di satu ruangan yang ini kurang cocok untuk ditampilkan ya. Oh, oke. Silakan Bapak perkenalkan dirinya dan sebutkan namanya siapa. Mas Tana dari Medan. Mas Tana dari Medan ya. Oke. Langsung saja ya Pak Begini, ya, poin apanya? Pertanyaannya. saya banyak melihat, tapi pengen juga kalau memang itu merupakan strategi yang tepat, tentu kita pengen meniru juga. Cuma kalau yang saya alami, mereka menampilkan produk, menampilkan tulisan-tulisan yang mengiklankan produknya itu tidak lengkap. Misalnya tidak jelas di mana alamat dari tokonya misalnya. Yang kemudian tidak ada garansi misalnya. Kemudian Oke. terkadang salah kirim misalnya. Oke, langsung saja Pak. Poin pertanyaannya apa? Problem-problem seperti itu, ini membuat kita jadi apa ya, melihat kalau kita sebagai pembeli atau sebagai orang yang membaca, atau kemudian kalau kita juga ingin berbisnis, itu yang seperti itu bagaimana itu? Kan kurang diminati orang. Kalau yang saya rasakan gitu, saya kurang berminat terhadap orang yang tidak menampilkan informasi yang lengkap. Ya kan, apalagi nggak jelas barang yang misalnya ini datang kurir, Pak, ini tadi ada mesannya. Pesan apa? Barangnya nggak jelas, nggak disebutkan di situ kan? Mungkin kalau disebutkan bisa dimanipulasi orang misalnya. Nah ini bagaimana? Oke, sudah saya tangkap ya Pak ya pertanyaannya. Gimana Mbak Meci? Langsung saja ya Mbak ya. Jawab. Oke, nah jawab ya Bapak. Baik, pertama, kalau seandainya untuk orang-orang yang menawarkan produk kepada Bapak yang kalau seandainya tidak jelas bagaimana produknya ataupun kualifikasinya yang tidak jelas, garansi yang terjelas, jangan pernah kita sebagai konsumen tergiur dengan harga yang murah. Karena kembali lagi, harga murah bukan menentukan kualitas, harga murah bisa jadi menjadikan sebuah diskon. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kalau seandainya kita bermain dengan orang-orang yang Bapak sekarang lagi harga murah nih, Bapak pernah belanja ke tokonya kita, boleh Bapak silakan, Bapak mau pilih apa, silakan transfer apa segala macam, itu jangan, bisa jadi itu sebagai penipuan. Nah, atau karena sekarang gini, bermain dalam media sosial ini banyak kejadian-kejadian cyber yang benar-benar merugikan kita sebagai konsumen sebenarnya. Bahkan merugikan juga sebagai pembisnis. Kenapa saya bilang merugikan sebagai pembisnis? Bisa jadi bisnisnya Bapak diklaim oleh orang, dipakai oleh orang sebagai pembisnisnya. Padahal saya nih sebagai pembisnisnya di bagian cewek store. Ternyata ada orang yang mengklaim kalau seandainya saya dari toko cewek store ingin mengirimkan barang kepada Bapak, hadiah apa segala macam, yang Bapak harus mentransfer uang terlebih dahulu seperti itu. Atau mungkin saya mengirimkan barang, kompetitor saya yang bermain seperti itu. Barangnya sama dengan barang saya misalnya. Mungkin dia alat elektronik lah misalnya, mesin cuci seperti itu. Nah, saya dari PT ini Bapak, Bapak belikan mesin, kami ada mesin cuci nih, terus Bapak mau beli mesin cuci kan ya, kita ada promo nih, diskon apa segala macam, boleh Bapak, silakan, nanti saya kirim ke bagian Bapak gitu. Padahal nama toko Bapak, tapi kompetitor kita yang bermain seperti itu, agar dapat merusak dari perusahaan kita. Ya, namanya orang kalau mencari rezeki ya Mbak ya, nah seperti itu. Akhirnya dikirim, nggak ada garansi, mesinnya ternyata rusak. Terus akhirnya yang dirugikan apa? Si konsumen dan juga si pengusaha tersebut. Konsumen melapor kepada perusahaan tersebut, padahal di nota penjualan perusahaan itu nggak ada si konsumen untuk membeli produknya mereka. Ternyata apa?
kenapa? Mereka sudah ditipu, konsumen ditipu. Akhirnya apa? Orang nggak percaya lagi kepada perusahaan. Itu bisa jadi sebagai bentuk tindakan dari cyber ini. Maka saya bilang, digital marketing benar-benar membantu kita dalam usaha, tapi digital marketing juga dapat merugikan banyak orang kalau penggunaannya tidak tepat seperti itu. Itu dia salah satunya. Luar biasa sekali ya jawabannya. Saya rasa itu cukup menjawab dari pertanyaan Bapak tadi ya. Oke, kita yang terakhir tadi Ibu Dwi Suci, apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita stop dulu untuk penanya ya. Halo. Ada? Ya. Oke, silakan Ibu Dwi. Ya, silakan mau nanya apanya kameranya bisa dibantu hidupkan. Lagi kerja. Oh, oke. Ya, kenakan diri, langsung poin pertanyaannya. Iya. Oke. Saya mau nanya nih, saya kan sebagai pemula ini ya, baru bisnis, masih muda. Gimana sih caranya supaya dari tahap awalnya tuh strateginya tuh sukses gitu loh. Saya kan baru mencoba beberapa kali, terus gagal, terus ini mau nyoba di bidang beauty gitu. Oke. Caranya gitu aja sih. Gimana strateginya untuk pertama kali? Oke. Baik, makasih Mbak Dwi Suci. Mbak Suci mau tanya, bidang beauty-nya vlogger, make up, terus habis itu atau kosmetik jualannya? Produknya apa ini? Kosmetik atau sebagai skincare. Oh, oke, skincare. Pastinya ya Mbak ya, kalau skincare sebagai itu harus merujuk si ownernya terlebih dahulu. Karena kenapa? Skincare. Orang akan melihat skincare itu kita bagus atau tidaknya kalau dilihat si ownernya juga glow up. Rata-rata seperti itu. Atau mungkin ownernya nih banyak jerawat nih. Ternyata dia ngecari kita ada obat jerawat ibu boleh pakai nggak gini segala macam. Sedangkan kita banyak jerawatnya, pastinya kalau pengen membranding sebuah kosmetik, branding terlebih dahulu pribadi si owner. Makanya Mbak Suci pernah lihat nggak pemilik kosmetik rata-rata mukanya kinclong, bahkan lalat pun mungkin licin gitu. Iya, kepleset dah lewat di mukanya begitu seperti itu. Nah, kalau seandainya Mbak Suci boleh branding terlebih dahulu, bagaimana caranya Mbak Suci untuk pemakaiannya. Oh, ternyata Mbak Suci udah make nih produknya, udah bagus, udah terpercaya juga, terus aman juga buat kesehatan ataupun ibu hamil dan lain-lainnya. Nah, setelah Mbak Suci udah branding dari dirinya Mbak Suci sendiri, Mbak Suci akan mudah untuk menawarkan ke orang-orang. Karena kenapa? Pengalamannya sudah ada nih di dirinya Mbak Suci, seperti itu. Itu dia salah satunya. Kalau pengen usaha, kita yang mulai pakai terlebih dahulu. Kita yang harus tahu terlebih dahulu, baru nanti si konsumen percaya, oh iya produknya bagus ya, seperti itu. Begitu Mbak Suci. Oke, makasih Mbak Meci. Ini kita batasi ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum terpilih untuk bertanya, karena waktu juga sudah menunjukkan ini ya, waktu asar. Kita cukupkan sampai di sini webinar kita kali ini. Bapak Ibu yang belum mengisi link absen, silahkan diisi terlebih dahulu, karena kalau tidak ada yang mengisi absen, nanti sertifikatnya tidak keluar gitu. Baik, luar biasa sekali ya materi hari ini, daging semua nih. Kalau kita sebagai pelaku bisnis, saya rasa ini sangat-sangat dibutuhkan sekali materi ini. Makanya tadi banyak sekali Maaf, baru join. Oke. Ya, banyak sekali antusias dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi, kita mohon maaf yang belum sempat kita pilih untuk bertanya ya. Semoga nanti ada waktu luang yang lebih panjang lagi dalam berdiskusi di bidang digital marketing ini. Baik, sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita. Semoga
ini menjadi amal jariah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Mbak Meci telah meluangkan waktunya, energinya untuk kita sharing bersama di sini. Dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, saya juga mengucapkan terima kasih telah ikut webinar ini karena webinar ini adalah webinar yang gratis, tidak dipungut biaya sama sekali dan semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, kami dari Bravo Press mengucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih juga kepada seluruh manajemen yang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak tepat pada tempatnya. Baik, saya sebagai uh, host webinar hari ini, saya ingin mengambil screen ya, foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya agar kita bisa foto bersama. Siapa saja nih yang masih stay dari awal sampai akhir di sore hari ini. Baik, silakan sebentar ya, saya ini dulu. Oke, kita foto bersama. Silakan, saya tunggu ya 1 menit kemudian. Aktifkan kameranya. Silakan berikan senyuman terbaiknya agar bisa nampak wajah ganteng dan wajah cantiknya semuanya nih. Oke, saya hitung ya. Saya hitung mundur 1. Oke, baik. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaiknya. Oke. Tunggu sebentar ya. Salam cuan Mbak Weni. Salam cuan, Masya Allah. Insya Allah sukses selalu bisnisnya. Baik, di slide selanjutnya, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, biar nanti kita lihat ya siapa sebenarnya yang betul-betul melihat dan menyimak materi yang disampaikan oleh materi kita. Oke. Istriku. Ya, betul. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Langsung ada. Oke, slide selanjutnya. Sebentar ya, mohon bersabar Bapak Ibu. Oke, saya Oke, baik. Ini yang terakhir karena banyak yang tidak buka kamera, open cam, jadi kita tidak ini ya. Yang kita utamakan yang udah buka kamera karena saya sangat menghargai di sini Bapak Ibu yang udah bersedia tatap muka dan kita saling ini ya tatap muka di sini bersama Bapak Ibu dimanapun berada. Saya sebagai moderator hari ini mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup webinar kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.